Mungkin ini saat yang pas buat kita berhenti sebentar. Jadi diri sendiri. Merdeka itu sebenarnya Ternyata lo masih jam istirahat. selama ini kita itu terlalu Semua media sosial yang kita gunakan mati selama seminggu. nanti ada lagi Pak di Bojonegoro. Nanti info ya. Siap. Oke, siap. Salah satu investasi kebahagiaan. Ada yang sampai pinjol loh. Grup sekolah terhapus gimana? Menurut saya itu yang bakal berubah. Pak Indri, HP-nya. Oke. Kelas santai. Open your mind. Halo Buana. Ya, Pak Sendirian Indri. aja. Iya, ini sendirian aja. Buana, kamu sudah berapa lama ngajar di sini? Ini tahun ketiga sih Pak, tapi jujur Mm-mm. awal-awal dulu tuh kayak ada ngerasa culture shock sih. Culture shock kenapa? Emang kamu aslinya orang mana? Aku asli Boyolali. Mm-mm. Jadi kan ini kan Bojonegoro ya Pak. Mm-mm. Dari logatnya aja kan udah beda ya. Mm-mm. Kalau sini kan kayak medok khas Jawa Timuran. Mm-mm. Kalau sana kan kayak logatnya Halus-halus gitu ya iya, bahasanya. orang. lebih halus, pokoknya beda. Mm-mm. Kalau di sini lebih barbar gitu. Ya. Oh, saya baru tahu loh. Terus gimana kamu menyesuaikan dengan budaya lokal di sini? Waktu itu sih minggu pertama ngajar ya, Mm-mm. ada anak itu yang nanya pakai bahasa yang aku tuh nggak ngerti sama sekali. Awalnya kayak bingung sih, tapi ya setelah itu aku tanya sama mereka, ini artinya apa sih? Terus gimana respon mereka? Ya mereka Mau masih tahu. membantu menjelaskan Mau, gitu mau. ya? Dari situ, oh jadi saya tahu, oh artinya ini gitu. Kalau dari makanannya gimana? Makanannya ya, makanan Mm-mm. juga beda sih Pak. Kangen masakan rumah sih sebenarnya. Di sini kan nggak ada yang sama persis ya. Mm-mm. Kalau di sana kan kayak lebih cenderung makanannya kan manis ya. Manis. Kalau di sini lebih Mm-mm. pedes-pedes Lebih gitu. ke Bumbunya pedes. lebih medok juga. Benar. Kalau di sini beli atau masak sendiri biasanya kalau dari makanan? Kalau saya sih seringnya beli ya Pak. Beli. Jarang masak sendiri. Orang rumah nggak masakin atau gimana gitu? Nggak cocok. Nah, saya kan di sini kan ngekos. Oh, sendiri juga di sini? Iya, Berat juga ya, jauh dari rumah, sendirian. iya Pak, benar-benar. Heeh. Rasanya kayak beda sih sama pas awal-awal dulu sebelum kesini, tapi sekarang kayak ngerasa udah semakin menyesuaikan, bisa Sudah beradaptasi. sudah bisa beradaptasi. Bu Ana ini kelahiran tahun berapa sih? Saya Iya. kelahiran tahun 2000. Oh, 2000. Ya, Sama kayak saya. Berarti masuknya Gen Z ya? iya benar. Enggak. Saya enggak Gen Z, saya Terus milenial. milenial. Iya. Tahun 1999. Sebelah. Iya, 1999. Oke. Buana berarti Gen Z ya? Iya, Tahu ini jajanan ini enggak? Ini kenal coklat kayak gini ya? coklat. Tahu, kayaknya dulu saya masih TK deh itu Oh. ada. Enggak, kelahiran tahun 2000 itu aku sudah SMA. Ngobrolin apa kok seru? Enggak, ini cuma ngobrol-ngobrol santai aja, Bu. Bayarin sekalian dong Bu Ika. Yang Sudah Ah. terlalu biar pakai kris. ya Oke, lanjut. Aku mau ngajar dulu. Iya. ajar. Ini lo jam istirahat. Iya, kan masih jam istirahat ya, Pak? Mesti sering salah jam ya Bu Sering Ika. salah jam sih, Bu Iya. Ika. Bentar. Agustus ini tuh nggak ngasih kita jeda buat ambil nafas gak sih? Bener banget. Bener-bener. Senin upacara, Selasa latihan gerak jalan, Rabu latihan karnaval. Ada latihan apa lagi ya? Itu ada lomba-lomba. Lomba Agustusan. Terus itu Bulu juga ada tangkis, tenis. futsal, volley, Belum lagi grup apa? WA. Grup WA, betul. Hmm. Grup WA banyak banget sampai aku tuh nggak hafal grupnya, cuman chatnya aja apa itu isinya. Ngomong-ngomong kemerdekaan. Jadi gini, tadi di kelas tuh saya tanya murid-murid arti merdeka menurut mereka tuh apa. Tahu jawabannya? Apa, Pak? Jam kosong, pulang lebih awal, ditinggal gurunya rapat, kayak gitu-gitu. Di kemerdekaan buat Buana tuh apa sih? Menurut saya, Mm-mm. mungkin salah satunya itu sih, Pak. Kayak kebebasan berekspresi,
menyampaikan pendapat sama ide sih. Kan Iya. ide itu mengekspresikan diri Iya, itu ya. mengekspresikan diri itu juga salah satu merdeka menurut saya. Tapi itu sih Pak, saya tuh kadang ngerasa guru itu juga kurang merdeka sih. Kenapa kok bisa gitu? Iya, soalnya pernah ya waktu itu ini murid sih. Jam berapa ya, itu udah malam sih, udah kayak mau tidur gitu, Jam telepon. 9, jam 10 malam. Iya benar. Ya itu enggak, Telepon. tapi ya enggak aku angkat sih. Heeh. Baru mungkin nanti paginya ya baru dibalas. Baru direspon gitu. gitu ya. Bisa mereka menanyakan tentang apa? Biasanya Nah. mungkin Bu besok pakai seragam apa, itu salah satu contohnya. Padahal kan sudah jelas ya kalau Padahal sudah hari jelas. Senin Selasa pakai apa, Ini, Rabu Kamis kan sudah terjadwal. Iya, masih ditanyakan hal seperti itu. Iya, masih Dan banyak yang tanya tengah kayak malam gitu. juga. Iya benar. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ada yang tanya seperti itu, mungkin masih lupa atau gimana, tapi setidaknya jangan malam-malam ya. Kita sebagai guru juga butuh waktu untuk istirahat. Kalau jam 9, jam 10 harusnya sudah stop. Di sebelum-sebelumnya bisa ditanyakan seperti itu, karena kita juga waktu untuk beristirahat ya. Gimana seandainya grup sekolah terhapus, gimana reaksi gimana? Menurut saya panik sih, karena kan Kenapa? kalau misalnya dihapus kayak nanti gimana kalau ada info-info kan kita dan yang bersangkutan jadi nggak tahu kan. Ada info yang harus tersampaikan tapi tidak jadi tersampaikan gitu karena ya. grupnya kehapus itu kan bingung juga. Ya setuju sih. Ngomong-ngomong soal HP tadi nih Pak, kenapa? kan sekarang lagi rame ya istilah brain rot. Iya benar. Karena hafal cepat, tapi lupanya juga cepat. Iya benar, setuju banget. Aku pas di kelas nih ya, rasain banget. Baru nerangin anak 3 menit, 5 menit tuh udah nggak bisa fokus tuh mereka. Udah celingak-celinguk kayak gitu. Beda banget dari awal-awal ngajar tahun 2019, 2020 sebelum Covid. Itu beda banget. Benar sih, anak-anak sekarang itu fokusnya nggak bisa bertahan lama Pak. Kalau kita lagi ngajar di kelas. Mungkin karena tontonan juga ya. Algoritma YouTube itu berpengaruh ya. Seperti guru bayangan itu mungkin. Iya benar. Jadi gini, mungkin di saat anak itu kan mencari suatu konten ya, nanti di hari berikutnya konten serupa kan bakal muncul ya Pak. Iya betul. Nah tanpa mereka cari itu, tanpa mereka mengetik, mereka scroll, itu konten yang sama pasti bakal ada. Itu kan bisa membentuk kebiasaan anak juga ya. Benar. Itu kalau yang diakses positif. Kalau negatif gimana tuh? Nah itu, tapi jangan buru-buru nyalain HP sih Pak. Terus? Nah, tapi di balik konten-konten mungkin yang negatif itu ada juga sebenarnya banyak sekali konten positif itu yang bisa diakses sama anak. Contohnya? Andri tahu nggak akun TikTok namanya Mr. Didi? Nggak tahu, saya belum pernah. Nggak tahu ya, itu salah satu konten kreator. Apa itu sih? Nah, ngajarin kayak gimana cara kita itu ngomong bahasa Inggris beserta artinya itu. Bisa dicoba sih Pak, nanti coba dilihat. Seru kayaknya. Seru sih, lucu Pak itu Pak. Pak, kita buat konten bahasa Indonesia aja ya? Boleh. Oke, habis ini kita rencanain buat. Setuju? Setuju. Jadi yang bermasalah itu bukan HP-nya ya, tapi bagaimana mereka bisa memilih konten yang akan ditonton. Oke, berarti fokus kita bukan melarang HP lagi, tapi gimana mengajarkan mereka untuk memilih konten yang akan ditonton. Memilih tontonan itu sih yang perlu kita ajarkan ke anak-anak sebenarnya. Ini habis mikir berat nih. Iya Pak, generasi sekarang itu menurut saya ya, itu punya ekspresi yang paling gede sepanjang sejarah. Kayak mereka itu nggak bisa lepas dari yang namanya like, komen, terus siapa yang lihat story mereka. Benar juga ya, aku tuh pernah lihat story anak-anak, cuman karena dia yang like itu sedikit, akhirnya dihapus lagi. Berarti kan itu, masalah itu tuh nggak cuma generasi Gen Z aja kan, lintas generasi ya betul sebenarnya. sih, betul. Saya juga gitu kadang. Kalau abis post story, cek siapa yang udah like. Kalau lama nggak di like kadang tak hapus lagi. Sama sih Pak, kadang aku juga gitu. Seringnya itu kalau udah buat story itu bisa tak tonton sampai 20 kali lebih. Sampai berulang-ulang kan. Ya, berarti bukan cuma Gen Z aja, tapi juga semua generasi. Iya, semua generasi. Seperti itu. Iya, pasti ngalamin kayak gitu.
seandainya kita sepakat berhenti memberikan like, sikap atau perubahan apa yang akan terjadi? Menarik sih ya Pak ini. Mm-mm. Menurut saya itu yang bakal berubah cara kita posting nggak sih? Jadi kita Mm-mm. nggak harus mikirin siapa aja yang nge-like, berapa jumlah like, Mm-mm. berapa yang ngomen, kayak Mm-mm. gitu sih. Selain itu juga paling mungkin estetika ya. Kan biasanya kalau Betul. ini fotonya layak buat diupload nggak sih, videonya layak buat Mm-mm. diupload nggak sih, bakal dihujat nggak sih, kayak gitu-gitu ya. Iya, Terus betul. gimana efek jangka panjangnya kalau itu bisa diterapkan? Justru itu kesempatan bagus sih. Kenapa kok saya bilang kesempatan bagus? Mm-mm. Itu untuk membangun rasa percaya diri kita lah itu sebenarnya. Jadi kita nggak harus mikirin kayak pengakuan dari orang lain sih. Tapi Setuju, ya, setuju. tapi memang prosesnya nggak instan. Betul, butuh proses ya, Mm-mm. penyesuaian. Iya. Ngomong-ngomong soal validasi tadi nih Mbak, Hmm. jadi mikir satu hal, boleh nggak sih nanya agak serius? Boleh, gas aja. Sebenarnya kita itu tuh milih hidup kita sendiri Mm-mm. atau dipilihin sama tren sama lingkungan? Berat nih pertanyaannya buat jam istirahat. Habis kepikiran sama orang-orang sih yang belum punya penghasilan tetap, Mm-mm. tapi udah nabung berbulan-bulan buat konser, Mm-mm. ngejar bareng branded. Mm-mm. Ya, aku juga pernah sih lihat di sosmed gitu ya. Nabung berbulan-bulan buat beli tiket konser, buat beli barang branded itu bukan karena mereka kelebihan uang, tapi karena ya kemakan gengsi tadi, haus validasi. Tapi itu salah satu investasi kebahagiaan sih Pak, menurut saya ya. Mm-mm. Tapi nggak tahu ya kalau menurut mereka-mereka. Investasi kebahagiaan itu kalau uangnya berlebih dari uang Iya sendiri itu sih, kan benar. ada yang sampai pinjol loh bahkan buat Hmm, mengejar itu. menurut saya kalau untuk dia memaksakan itu nggak sih sebenarnya yang salah. Nah, itu yang kurang Mm-mm. Tapi ini Pak, Hmm. kalau semua itu serba dihitung, Mm-mm. apa jadi nggak menikmati masa muda ya? Ini sebenarnya bukan soal itu sih, tapi lebih ke kita itu milih aku pengen ngerasain ini atau kita itu cuma ikut-ikut aja kayak FOMO lah ya Nah, itu. istilahnya. Mm-mm. Jujur nih Pak Hendri, kamu sendiri pernah nggak sih ikut kegoda sama gaya hidup yang seperti itu? Sempat mengikuti arus tren gitu ya. Mm-mm. Dulu sih pernah ya, jadi nggak jadi deh, skip. Buan aja, cerita dari Buan aja. Saya aja ya. Hmm. Saya juga pernah sih, waktu itu tuh saya bela-belain buat nonton konser sih. Hmm. Tapi itu bukan karena saya FOMO ya Pak, itu Terus? karena memang saya lagi suntuk dan saya butuh kayak salah satu kebahagiaannya ya dengan menonton konser itu Oh, gitu. cari hiburannya lewat nonton Cari konser hiburannya gitu itu. ya. Kok nggak ajak-ajak dulu? Nanti ada lagi Pak di Bojonegoro. Ada Boleh? lagi ya? Mm-mm. Oke, nanti info ya. Siap. Oke, siap. Bona, kalau seandainya semua sosmed atau media sosial yang kita gunakan mati selama seminggu, apakah kita sebagai guru bisa merasa merdeka? Mungkin ya Pak Hendri, saya rasa awalnya pasti bakal panik ya. Tapi setelah itu mungkin kita akan sadar sih, selama ini kita itu terlalu terhubung sama yang namanya media sosial sih. Gantung sama media sosial. Jadi merdeka itu sebenarnya bukan seberapa kita sering ya terhubung sama media sosial, tapi seberapa sering kita itu pernah hadir di kelas, di sekolah, ya kayak obrolan kita pada saat ini. Hadir secara langsung gitu Iya ya. benar. Setuju sekali. Itu jawaban yang akan saya bawa pulang, Buana. Loh, kok sudah balik, Bu Ika? Kok balik Bu? Ternyata lo masih jam istirahat. Salah jadwal. Salah jadwal masuk kelas Kebiasaan nggak ada mesti. masih istirahat. Ngobrolin apa? Ngobrolin apa? Ngobrolin Cong? apa ya, ngobrol-ngobrol biasa aja sih. Kok kayaknya tambah pusing aku denger obrolannya. Nggak usah didengerin Bu. Ya wis pusing denger obrolannya. Aduh, tambah pusing. Nggak jadi makan. Enggak. Terakhir nih Pak Hendri, sebelum kita balik ngajar, ada nggak sih salah satu atau mau titip satu pesan buat murid-murid kita lewat obrolan kali ini? Kayak pesennya jadi diri sendiri, tidak selalu mengikuti tren, bertanggung jawab atas pilihannya. Kalau dari aku mungkin juga sederhana aja sih. Jadi bukan seberapa viral kontenmu ya, tapi bagaimana kamu bertanggung jawab atas pilihanmu itu. Bagaimana menemani proses mereka ya, bukan mendikte hasilnya. Betul.
Jadi, setelah ngobrol panjang lebar hari ini, dari dua orang yang katanya guru, ternyata sama-sama masih belajar soal merdeka. Mungkin kemerdekaan bukan soal bisa ngelakuin apa saja, tapi mampu memilih mana yang benar dan walaupun nggak selalu gampang. Dan buat siapapun yang nonton sampai di sini, entah itu murid, sesama guru, atau orang tua, mungkin ini saat yang pas buat kita berhenti sebentar dan tanya ke diri kita sendiri, merdeka versi kamu itu apa? Nah, buat kalian yang nonton sampai sini, coba tulis di kolom komen, menurut kalian merdeka versi kalian itu apa? Aku sama Bu Ana benar-benar penasaran sama jawaban kalian. Dan buat sesama guru yang nonton, tetap semangat, ternyata kita juga masih sama-sama belajar merdeka. Cinta di kelas santai, sampai ketemu di obrolan santai berikutnya. Udah waktunya masuk. Pak Indri, HP-nya. Oh ya. Halo Bu Ana. Pak Indri. Gimana, Pak? Terus apa? Terus gimana kamu menyesuaikan dengan budaya lokal di sini? Pak, benar, Pak. Mana yang benar dan walaupun nggak selalu gampang. Dan buat siapapun yang nonton. Iya. Bingung. Agustus.